Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ahmad Sobari dari SMA Islam Al-Azhar BSD. Di sekolah, saya sebagai tenaga laboratorium komputer. Sekolah Islam Al-Azhar BSD terdiri dari beberapa tingkat pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Seiring banyak kemanfaatan media online sebagai media pembelajaran, maka penggunaan internet di sekolah semakin meningkat. Hal ini yang kemudian akan menjadi masalah jika penggunaan internet dipakai secara bersamaan. Laboratorium komputer salah satunya yang menggunakan koneksi internet untuk pembelajaran, maka kualitas koneksi internet yang baik adalah salah satu hal yang wajib dalam pelayanan terhadap siswa di laboratorium komputer. Bandwidth internet di sekolah Islam Al-Azhar BSD sudah cukup besar, akan tetapi dengan banyaknya pengguna dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, baik dari siswa, karyawan, dan guru, maka pembagian bandwidth yang baik sangat diperlukan. Tetapi dalam aktivitas manfaatan internet, beberapa kali saya mendapat laporan jaringan internet di ruang lab komputer tidak stabil dan beberapa mengalami kendala. Aktivitas penggunaan internet di SMA Islam Al-Azhar BSD sangat tinggi, seperti halnya pembelajaran di lab komputer. Salah satunya pada saat browsing dan mengupload tugas-tugas. Oke baik, semuanya yang sudah selesai boleh silakan dikumpulkan. Kalau kita lihat di sini masih banyak yang belum ngumpulin nih. Kira-kira ada kendala kah? Ini Bu, saya ada kendala Bu. Ya, kenapa Farel? Jadi gini Bu, tadi saya pengen submit, terus saya pencet kan tugasnya, terus ada tulisan error Bu. Jadi kayaknya ada masalah koneksinya lagi agak lambat. Menindaklanjuti laporan guru, langkah yang saya lakukan adalah melakukan pengecekan di lab komputer. Esok harinya, saya menemui kepala sekolah untuk melaporkan kendala yang terjadi. Mohon maaf, sebelumnya saya mau melaporkan kejadian yang tadi saya sudah bertemu dengan Bu Sekar. Ternyata ada kendala anak-anak untuk upload tugas, Pak. Nah, ketika saya cek di laboratorium, ternyata memang itu ada gangguan di bandwidth internet. Nah, baik. Nah, ini insya Allah sih solusinya, saya cari referensi, itu memang kita harus upgrade perangkat, Pak. Oh, upgrade perangkatnya. Upgrade perangkat, Pak. Gitu ya. Jadi upgrade perangkat yang memang support untuk pembagian bandwidth. Oke. Ya, baik. Kalau ini sebagai solusi dari permasalahan tadi, saya kira memang bandwidth atau apa itu kekuatan jaringan ya untuk mendukung proses pembelajaran. Saya kira itu harus menjadi prioritas dalam penanganan. Silahkan dilakukan. Untuk manajemen bandwidth-nya nanti diatur bagaimana supaya kegiatan pembelajaran khususnya di lab komputer itu bisa berjalan dengan baik. Insya Allah, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak, atas supportnya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satu solusi permasalahan tersebut adalah upgrade perangkat jaringan disertai dengan pengaturan manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah upaya untuk mengontrol penggunaan bandwidth dalam satu jaringan. Perangkat yang kami gunakan adalah router mikrotik yang sudah support proses manajemen bandwidth. Untuk mengakses pengaturan di mikrotik, kita harus menginstal aplikasi Winbox di PC atau laptop. Berikut adalah tampilan software Winbox untuk pengaturan router mikrotik. Untuk memulai pengaturan bandwidth berdasarkan lokasi atau ruangan, maka kita harus membagi lokasi tersebut dengan VLAN. Untuk pengaturan VLAN ada pada menu Interfaces, kemudian masuk ke tab VLAN. Kemudian berikut adalah list virtualan yang sudah saya buat berdasarkan lokasi. Untuk lab komputer, saya sudah membuat di VLAN 20. Berikut datanya, namanya VLAN 20, kemudian MTU saya masukkan 1500, ARP-nya enable, ID VLAN-nya saya masukkan 20, untuk portnya saya masukkan ke Ether 2. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat paket-paket apa yang akan melewati VLAN 20 tersebut. Kita akan memulai pada menu firewall. Di firewall, kita akan membuat mangle di sini. Kemudian kita akan membuat rule untuk marking connection. Di sini saya sudah buat
untuk marking connection ke VLAN 20. Seperti ini, di tab general, chain-nya adalah pre-routing, kemudian in interface-nya adalah VLAN 20. Kemudian action-nya, nah ini kita buat untuk mark connection. Ini akan kita tandai mark connection, kemudian penamaannya adalah VLAN 20 inet. Oke, setelah dibuat mark connection-nya, kemudian kita akan membuat paket connection-nya. Ini adalah kita membuat rule lagi untuk mark paketnya. Di bagian tab general, chain-nya tetap pre-routing, kemudian di connection mark kita akan masukkan tadi yang mark connection yang sudah kita buat di sini VLAN 20 inet. Kemudian di tab action kita buat actionnya adalah mark paket. Paket marknya kita buat namanya VLAN inet 20. Oke. Selanjutnya, setelah kita membuat mark connection dan paket connection, kita akan membuat rule untuk kecepatan bandwidth-nya. Itu ada pada menu queues. Kemudian seperti kita lihat di sini saya sudah buat untuk di lab komputer di queue VLAN 20. Di tab general, namanya saya namakan queue VLAN 20, ini bisa apa saja. Kemudian targetnya adalah VLAN 20. VLAN 20 adalah di lab komputer. Kemudian bisa dilihat di sini kecepatan target uploadnya adalah 50 Mbps. Tapi bisa disesuaikan. Kemudian target downloadnya juga bisa disesuaikan juga. Nah, di tab advance kita pilih VLAN inet 20. Kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya akan kita coba tes kecepatan internet di lab komputer. Untuk uji coba pertama, kita akan masukkan nilai download dan upload itu 5 Mbps. Setelah diaktifkan, kita akan uji coba pada website speedtest.net. Terlihat maksimal download adalah 5 Mbps, kemudian untuk upload sama 5 Mbps. Kemudian kita akan coba mengubah nilai menjadi 50 Mbps untuk download dan upload. Kemudian kita retest lagi, terlihat nilai download dan upload sudah menjadi 50 Mbps. Selain menggunakan Winbox pada laptop, kita juga bisa menggunakan MikroTik pada aplikasi handphone untuk pengaturan bandwidth-nya. Seperti sini kita harus masukkan alamat API public, username dan password. Kemudian kita coba untuk lihat pengaturan bandwidth-nya. Sama seperti di Winbox, ada list daftar bagian bandwidth-nya. Kemudian kita lihat nilai VLAN 20-nya. Kemudian kita coba ubah nilainya di sini. Ini ada 50. Dan ini prosesnya sama dengan seperti Winbox di aplikasi laptop. Dan ini akan memudahkan bagi admin untuk mengontrol bandwidth-nya. Hasil dari upgrade perangkat dan pengaturan manajemen bandwidth dapat terlihat dalam kegiatan belajar berikut ini. Oke, semuanya anak-anak yang tugas kemarin, operator aritmatika sudah ngumpulin semua ya. Berarti tidak ada kendala lagi? Oke, baik, aman. Alhamdulillah setelah adanya perbaikan perangkat jaringan dari tim laboran, akhirnya semua siswa dapat mengumpulkan tugas dengan cepat. Koneksi internet tidak terputus dan tidak muter-muter lagi. Jadi, pembelajaran bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah dilakukan peningkatan perangkat jaringan serta dilakukan settingan untuk manajemen bandwidth, akhirnya internet di sekolah sudah dapat dipakai secara optimal. Nah, semoga hal ini menjadi salah satu referensi atau acuan bagi teman-teman di sekolah lain jika mengalami kendala yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.